gitu. Jadi mau nggak mau ya grassroots inilah yang harus teriak demi keutuhan wilayah Indonesia ini, Pak. Kalau tidak, saya sih nggak yakin. Apa sih yang mau dijajah sama khilafah, Pak? Ada yang mau. Saya kira Batak juga nanti lebih baik diri sendiri daripada budaya kita hancur dan dijajah khilafah. Selamat datang di negeri Khalifatul. Sebenarnya kalimat-kalimat ini ya, ini haram jadah, nggak boleh loh ya. Kalimat ini nih nggak boleh ada nih di Indonesia ini. Siapa sih ini siapa negeri Khalifatul ya? Nah, saya sih berharap ini ya, ini dicopot begini ya. Copot, harus dicopot. Kalau enggak mendingan Papua merdeka saja sama tim apa ya namanya, sama Ambon ya. Kalau Ambon ada orang Islam nggak mau merdeka ya sana bisa aja, Ambon, Maluku bisa aja. Yang mau bisa kok, ya kan? RMS banyak yang mau RMS itu mau kok, masih ada RMS di sini kok, masih mereka siap-siap untuk pisah dari Indonesia kok. Permesta juga siap keluar. Kenapa kalau memang Indonesia harus? Kenapa kalau Indonesia bubar coba? Jahatnya di mana kalau Indonesia bubar? Ya, dosanya di mana? Indonesia tidak bubar sekarang, Papua dibunuhin itu rakyat Papua, berdarah-darah terus, bunuh-bunuhan. Siapa dosa yang mau nanggung itu? Siapa yang mau nanggung dosanya orang Papua ini bunuh-bunuhan sekarang? Anda mau orang Papua dibunuhin? Jahat Anda. Ya, Anda yang sok suci katanya ya. Ini Paul senang NKRI pecah. Anda lebih geblek, lebih jahat, masuk neraka kamu. Kalau kamu senang orang Papua dibunuhin, masuk neraka kamu, tak sumpahin. Masuk neraka kamu. Nggak akan. Sama dengan begini ya, kalian cari gara-gara bikin khalifah begini, bikin gara-gara kalian, ya kan? Nggak urusan dengan yang begini-begini kan. Saya peduli dengan kalian, yang kalian, saya nih ya, Nabi ke-26 yang dicaci maki oleh gereja ya, yang bahkan oleh gereja dicaci maki kan saya kan. Yang peduli dengan kalian kan saya kan. Oke, kita kasih salam dulu aja deh sama ini ya. Ya, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom yang ada di Amerika, Kanada, Kepulauan Hawaii, Panama, juga yang ada di Amerika Latin, Brasil, Meksiko, ya, dan juga yang ada di Alaska. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, juga semua yang ada di Kepulauan Salomon. Shalom semua, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, ya, Taiwan ya, juga Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Shalom Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma, Shalom Iran, Dubai, Arab Saudi, Shalom Papua Barat, Irian Jaya, haleluya. Kita berdoa ya. Nah, makanya hari ini tema kita luar biasa, Provinsi Khilafah bermunculan. Sudah saatnya Indonesia bubar. Ini lagi anti NKRI. Iya. Memang dikira saya yang anti NKRI. Justru karena orang-orang Islam ini anti NKRI, makanya saya bilang bubarkan saja, jangan maksa. Kasihan ya. Kalau memang kalian kalau kalian memang masa bodoh dengan khilafah, tetap aja nih ya, mau ngusung-ngusung khilafah, saya akan dukung Papua Merdeka ya, RMS Permesta, termasuk Tapanuli ya, biar bubar. Supaya apa? Supaya jangan ada banjir darah, malah dipaksa khilafah, semua kudu mau khilafah, nanti sih bakar-bakaran tok, ini banjir darah tok, perang. Sebentar, tes suara dulu para Jauti, tes suara para Jauti, cek keaslian. Saya Pasur, siap. Oke, Asli. ya sudah original ya. Belum Sorry, belum unmute. Oh, Sorry, belum Pak. mute all ya. Thank you, Pak Wang. Sebentar, Pak Wang. Sebentar, Pak Wang. Ya, sebetulnya kemarin ya, dari 2 hari yang lalu kita sudah terima berita-berita ya. Dengan beraninya mereka konvoi khilafah ya, orang-orang Islam ini. Dan ada provinsi di mana kemarin, sebentar saya kasih gambarnya ya, sudah menunjukkan berani-beraninya nulis dan polisi nggak bisa apa-apa. Gila ya. Gila benar. Khilafahnya dibiarkan, makin merajalela makin berani.
Sudah saya bilang dari dulu, ya. PKI kan, FPI, PKI kan para khilafah HTI ini nggak berani Jokowi kok. Kalau nggak di PKI kan makin berani, ya. Harus di PKI kan mereka itu. Dengan cara apa? Berangus semuanya, tangkepin semuanya. Nah itu si siapa itu yang ketua pramuka itu, si Kumis itu tuh. Siapa ketua pramuka ya? Saya lupa namanya. Siapa para Jauti? Yang deklarasi khilafah di IPB itu? Ah, jadi lupa itu ya. Sebentar. Oh itu Pak Adiaksa Daul. Adiaksa Daud, ya. Adiaksa Daud ini. Itu kan harusnya ditangkap. Dia yang mendeklarasikan, dia ketua panitianya. Mau apapun begitu menyebut kata khilafah langsung penjarakan. Ya, zaman dulu orang-orang Tionghoa yang cuman gara-gara restorannya dipakai buat meeting, ya. Kayak sama saja nih. Damaris meeting kemarin di restoran Samudra, misalnya kan, langsung restorannya ditutup, semua orangnya dipenjara di Pulau Buru, kasihan ya, langsung bangkrut ya. Teman saya itu langsung kolaps ya, kolaps lah, langsung orang-orang pada takut ke situ semua kan. Padahal cuma buat meeting saja lah, kan gak ada urusannya, orang meeting bayar kok, ya kan. Orang pesen kaos, oh zaman dulu kan belum dilarang PKI kan, dia pesen kaos nyatakin di situ dia bayar, tiba-tiba tukang kaosnya dipenjara, dilempar Pulau Bulu. Akhirnya teman saya yang tukang bikin drum ya, tukang bikin drum buat di kelenteng itu loh, tambur yang buat di kelenteng. Dia tukang bikin itu. Nah, sebelum ditangkap mendingan dia lapor diri. Nggak pakai dihakimi, langsung kirim ke Pulau Buru. Kasihan 25 tahun ya. Anaknya masih kecil waktu itu. Anaknya masih umur malah belum lahir ya anaknya ya. Masih di kandungan itu ya. 25 tahun, jadi di penjaranya itu tahun 68 atau 69 itu ya, sekitar tahun 68 69, anaknya masih di kandungan. 25 tahun kemudian baru keluar, anaknya sudah besar baru ketemu bapaknya. 25 tahun baru ketemu, coba, dari kandungan belum pernah ketemu bapaknya, karena kan di Pulau Buru kan. Keluar dari penjara baru ketemu bapaknya. Saya dengar ceritanya aja saya ikut nangis ya. Ini teman saya kan, teman saya baik. Anda bayangin ya, sampai segitunya. Tapi kan efek jerahnya kan luar biasa kan. Orang sampai takut-takut kan. Nah, masalahnya Jokowi nggak tegas. Ya itu cemen. Khilafahnya dibiarin. Akhirnya tambah edan, tambah berani. Ya. Kenapa saya teriak-teriak begini kayak orang edan sampai berani sedikit-sedikit nekat? Karena pemerintahnya nggak berani. Karena gerejanya takut. Makanya saya berani teriak begini. Ya kan? Oh saya nggak sembarangan teriak-teriak begini terus ngawur-ngawur ngaco-ngaco, enggak ya, karena tujuannya kan saya bilang kalau Indonesia sudah menjalankan Pancasila saya kembali menjadi gembala, nggak kayak orang edan teriak-teriak gitu terus. Emang saya mau apa ya kan, nggak kayak orang gila terus saya mau ngawur-ngawur, enggak, saya udah tenang di sini kok, ya kan, saya tenang di sini. Dan banyak, kalau saya tenang ya, maka banyak gereja-gereja ya, yang gereja Indonesia yang mau nawarin saya khotbah, ya kan. Nah, banyak. Cuma kan masalahnya kan kamu berani nggak di masa khotbah, nanti kamu nggak boleh pulang ke Indonesia lagi kalau kampung saya khotbah. Ya kan. Makanya saudara, banyak saudara, dan banyak, saya bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat kan, daripada buang tiap hari 3 jam ya buat ngoceh-ngoceh begini. Nah, masalahnya gereja di Indonesia kan nggak ada yang berani, nggak ada pendeta di Indonesia seberani saya. Saifuddin aja ngawur, berani ngawur, diajarin nggak mau sombong. Anak kemarin sore sombongnya minta ampun, nggak mau belajar dari yang lebih dulu, ya kan? Nggak terarah. Coba Saifuddin yang Saifuddin bidik itu apa coba, Anda tahu nggak? Nggak ada programnya, nggak terarah. Akhirnya lontang-lantung sekarang di Amerika. Saya sudah bilang, lontang-lantung. Kalau dia mau belajar sama saya, koordinasi dengan saya, ini rapi kerja kita. Ya kan? Saya seneng kalau ada 10 orang kayak Saifuddin ya, 10 orang kayak saya. Tak ajarin, saudara. Tak ajarin caranya minta suakanya segala macam, tak ajari, saudara. Ya, tapi udah berani kayak saya. Kalau nggak berani saya pusing. Oke, sebelum Anda semua kelojotan kejang-kejang, kita dengarkan laporan Diakonia dari Depok 1. Silakan. Lagi. Oke, enggak apa-apa. Kita sambil tunggu laporannya.
Ya, saudara, kita benar-benar serius ya. Kenapa Damaris kita konsisten terus ya untuk kasih makan orang miskin ini, supaya orang-orang ini jangan goblok, jangan mau dijadikan khilafah, saudara. Ya, sementara kita dikhianati oleh saudara-saudara kita sendiri. Nggak apa-apa, kita tetap jalan terus. Masa gara-gara kita mau dikhianati terus kita mau mutung, ya kan? Jangan. Saya dikhianati sering ya oleh keluarga sendiri dulu ya. Nah, tadi keluarga besar kami ada yang mengkhianati kami sehingga kita kolaps ya. Saya berapa kali kolaps ya itu ya, dikhianati sama pendeta. Yang kedua itu pokoknya 2 kali itu ya, saya besar itu ya, kolaps besar itu saya itu habis-habisan itu 2 kali itu. Sesama hamba Tuhan sendiri. Makanya saya semua saya mau administrasi jelas. Nggak urusan pendeta, urusan apa saya nggak mau tahu. Bukan masalah percaya nggak percaya. Lebih enak kita administrasi jelas. Lebih enak keuangan terang benderang, ya. Cuman kayak saya Fudin gelap-gelapan tiba-tiba duitnya dibawa Paul, duitnya dibawa sama Yosua Tewu. Dan kamu aja keuangannya nggak jelas, jangan-jangan kamu yang bawa lagi. Dan saya yakin kamu yang bawa. Jangan ngomongnya di bawah siapa, maling teriak maling. Jelas, keuangannya Damaris jelas. Kamu mau nuduh saya apa coba? Ya kan, balik semua kan. Tuntut Damaris, laporkan Damaris kalau memang ada kesalahan. Ya kalian lapor polisi saja kalau memang Damaris ada kesalahan, ya kan? Masalahnya kan para pecundang ini kan nggak berani lapor, nggak berani, nggak ada buktinya kok. Kenapa sih Amin Wijaya sama siapa itu, bukan Najwa sama siapa itu ya, bukan Yosua Seng, kalau memang ada yang nggak beres laporkan aja ke polisi. Itu kroni-kroninya itu Surabaya segala macam, laporin aja ke polisi kalau memang ada yang nggak beres di Damaris. Kenapa takut ya kalian ya? Ya takut lah, kalian nggak punya nyali kok. Ya kalian nggak punya nyali kok buat ngelawan kita, ya kan? Jangan salah-salah nanti balik ke kalian sendiri, hancur sendiri kalian, berani-berani ganggu-ganggu kita ya. Kita mah diam-diam saja, beli ambulan 2, ya kan? Jangan lupa di asuransi. Jangan lupa di asuransi. Jadi mau hilang mau apa ganti asuransi. Ya. Clear laporan keuangan kita, clear semua ya kan. Siapa mau pengacara, siapa mau ngelawan kita, nggak bisa kita bongkar semua, kita balik semua, tewas kalian semua. Kita mah nggak main-main. Makanya kita mau kasih makan itu sambil saya siapkan ini para Cauti, sambil saya siapkan materi ya. Terima kasih kirimannya juga dari para Cauti dan dari teman-teman. Saya mau siapkan foto-fotonya ya yang hari ini mengerikan ya saudara, mengerikan. Silakan para Cauti. Oke, shalom Pak Paul, terima Shalom. kasih. Jadi kalau kita lihat kegiatannya Damaris maupun Galarua ini kan sedang gencar diserang dari segala arah gitu. Jadi semua YouTuber Kristen itu seolah-olah dihasut untuk menyerang channel Zoom N26 ini. Tapi ketika mereka menyerang, mereka harus berhati-hati. Ini kan menyangkut 2 yayasan yang sudah berbadan hukum, Pak Paul gitu. Iya. Damaris itu sudah berbadan hukum, Galarua juga sudah berbadan hukum. Iya. Tidak sudah terdaftar gitu. Kalau mereka nanti misalkan dituntut balik, ya mereka harus siap gitu Pak. Jangan sembarangan main serang-serang saja, tapi juga mereka nggak punya bukti dan hanya melakukan fitnah, dan itu ya mereka harus siap. Walaupun saya tahu Pak Paul bukan tipe orang yang suka membawa-bawa ini ke jalur hukum ya, apalagi terhadap sesama Kristen gitu ya. Saya tahu Pak Paul bukan tipe yang seperti itu. Tapi banyak orang salah sangka Pak, bahwa yayasan ini milik Pak Paul gitu. Padahal ini kan milik orang-orang yang ada di Indonesia gitu Pak Paul. Iyalah. Iya, yang mengelolanya ini semuanya para petinggi, jenderal dan tokoh-tokoh penting gitu. Jadi ya harus hati-hati mereka untuk bermain-main seperti ini, jangan bermain api gitu. Itu yang harus diiniin. Jadi beberapa channel yang pertama itu juga mau dibenturkan ke Pak Paul, sekarang sudah pada mundur. Bahkan hari ini saya tadi masuk ke channel Jasang Debater juga, dia juga sudah mulai ini tidak mau dibenturkan Pak gitu. Sempat saya masuk dan berdialog sebentar gitu ya, nggak mau. Dia juga tidak mau diadu domba dengan Pak Paul gitu. Jadi lama-lama orang akan sadar gitu, dan kebenaran itu memang akan menunjukkan hasilnya, tapi nanti
lahan-lahan gitu. Terus kemudian mengenai khilafah inilah memang yang pernah dikatakan oleh Pak Jenderal kita, negarawan 62 ini. Kita memang akhirnya penguasa-penguasa di daerah itu jauh lebih kuat daripada penguasa di pusat, Pak. Dan kekuatan-kekuatan partai-partai politik ini sangat seksi gitu ya untuk mempermainkan apa namanya ya, tawaran-tawaran politik ini dengan pertimbangan-pertimbangan ideologis, termasuk ideologi agama, Pak Paul gitu. Jadi akhirnya apa? Ya, pemerintah pusat juga ketika menyatakan bahwa khilafah itu ideologi terlarang, sepertinya jadi gamang, Pak, karena kita nggak punya perangkat undang-undangnya, kita nggak punya undang-undang keamanan nasional, kita nggak punya undang-undang ideologi negara, kan gitu ya Pak Paul ya. Nah ini yang pernah juga dikatakan oleh Pak Ketua kita Santiamer, ya inilah sulitnya Pak. Tapi kalau kita lihat kecenderungan 2-3 hari ini mereka pawai-pawai di jalan-jalan besar di beberapa wilayah gitu ya, di Jakarta Timur, di daerah, kemudian ada foto-foto segala macam. Jadi memang resikonya begitu Pak. Dulu PKI dilarang, orang-orangnya ditangkap Pak, gitu. Sekarang apakah ada orang-orang yang ditangkap? Tidak, mereka bebas berkeliaran, mereka bebas menyebarluaskan ideologinya, mereka bebas menistakan Pancasila Pak Paul gitu. Nah ini yang harus dirubah gitu dari masyarakat kita ini gitu. Jadi mau nggak mau ya grassroots inilah yang harus teriak demi keutuhan wilayah Indonesia ini Pak. Kalau tidak, saya sih nggak yakin siapa sih yang mau dijajah sama khilafah Pak. Nggak ada yang mau. Saya kira Batak juga nanti lebih baik diri sendiri daripada budaya kita hancur dan dijajah khilafah. Nah mungkin juga yang lain juga akan sama gitu Pak Paul gitu. Nah inilah akhirnya karena terjadi bargaining politik ini, akhirnya ya ini mengancam keselamatan negara sebenarnya gitu. Tapi pemerintah juga nggak bisa tegas karena itulah, karena kekuasaan itu terdiri dari penguasa-penguasa di daerah ini Pak, di kabupaten, di provinsi ini. Jadi mereka sekarang ini sedang berusaha untuk dari pusat nggak bisa ya dari pinggiran mulainya, dari periferi. Itu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul dilanjut. Nah lihat, ya saya memang kalau melihat ya ini kiriman dari para Raja Uti juga dia. Saya lupa ya dari Raja Uti atau dari grupnya Pohos ya, saya lupa ini ya. Oke ini ya. Selamat datang di negeri Khalifatul. Sebenarnya kalimat-kalimat ini ya, ini haram jadah, nggak boleh loh ya. Kalimat ini nih nggak boleh ada nih di Indonesia ini. Siapa sih ini siapa negeri Khalifatul ya? Nah, saya sih berharap ini ya, ini dicopot begini ya, copot, harus dicopot. Kalau enggak mendingan Papua merdeka saja sama tim apa ya namanya, sama Ambon ya. Kalau Ambon ada orang Islam nggak mau merdeka ya sana bisa aja, Ambon Maluku bisa aja, yang mau bisa kok, ya kan? RMS banyak yang mau RMS itu mau kok, masih ada RMS di sini kok, masih mereka siap-siap untuk pisah dari Indonesia kok. Ormasta juga siap keluar, ya kan? Saya nggak tahu dengan Batak ya kan. Tapi Batak saya kira mereka begitu yang lain gerak, ya Batak juga mau gerak juga. Gue juga mau, pasti akan berpikir begitu. Tapi kalau terjadi seperti ini, pemaksaan Khalifatul begini ya, kenapa sih kudu pakai nama Khalifatul Kamis segala macam ini? Kenapa sih harus pakai nama Khalifah begini? Ini kan manas-manasin kan? Ini kan bubar aja Indonesia, udah kayak gini. Sekarang Anda bilang, oh ini anti, Anda yang ngomong, Anda orang-orang Kristen yang ngomongin saya ini jahat karena mau Indonesia bubar. Anda pikirkan ya, lebih jahat mana ketika orang-orang Papua itu diislamkan dengan paksa, ya ketika daerah Minahasa itu diislamkan dengan paksa dan nggak berdaya orang-orang Manadonya, orang-orang Papuanya nggak berdaya. Orang-orang Maluku dikirimin sebanyak mungkin orang dari Jawa di drop jadi Islam, Papua di drop dari Jawa jadi Islam, ya lebih jahat mana? Dan akhirnya ya kerusuhan berdarah-darah, rebut-rebutnya Islam Kristen lagi kayak di Poso sama saja. Lebih jahat mana saudara? Kalau pisah nggak akan terjadi begitu, nggak akan, ya mereka jadinya ada kejadian begitu karena ada dukungan dari Jawa, ada orang-orang edan kayak Yusuf Kala sama Maruf Amin. Ya kan? Yang contohnya begini nih, ini siapa sponsornya nih, negeri Khalifatul Kamis.
Mana ada. Sultan Jogja itu jelas khalifah. Itu jelas khalifah. Ya kan? Kenapa kalau memang Indonesia harus? Kenapa? Kalau Indonesia bubar coba. Jahatnya di mana kalau Indonesia bubar? Ya. Dosanya di mana? Indonesia tidak bubar sekarang, Papua dibunuhin itu rakyat Papua. Berdarah-darah terus. Bunuh-bunuhan. Siapa dosa yang mau nanggung itu? Siapa yang mau nanggung dosanya orang Papua ini bunuh-bunuhan sekarang? Kenapa bisa bunuh-bunuhan? Apakah Soekarno salah? Enggak. Saya tidak setuju dengan Muhammad Hatta. Kalau itu karena membela manusia dibiarkan saja. Enggak, saya nggak setuju. Saya bilang Soekarno bermaksud baik. Bahkan mengambil alih Papua dari Amerika. Tapi yang masalah, orang-orang di Jawanya ini kan nggak mau komitmen, nggak mau mengembalikan apa yang menjadi haknya orang Papua. Makanya orang Papuanya marah. Tadinya orang Papua semarah ini enggak. Di zaman Soekarno pun orang Papua nggak semarah ini. Ya, bahkan di zaman Soeharto pun tidak seperti separah begini. Tiba-tiba di zaman SBY ini mulai parah sekali, Papua makin tambah edan. Ya kan? Nggak ada, kita jalan cuma dengan OPM masih sekali saja. Ya kan? Parah sekali, karena kan udah kelewatan sekali. Makanya saudara, ya, Anda mau orang Papua dibunuhin, jahat Anda. Ya, Anda yang sok suci katanya ya. Ini Paul senang NKRI pecah. Anda lebih geblek, lebih jahat, masuk neraka kamu. Kalau kamu senang orang Papua dibunuhin, masuk neraka kamu, tak sumpahin. Masuk neraka kamu. Ya, jahat sekali kamu. Senang orang Papua dibunuhin ya. Bajingan juga kau. Ya kan? Gereja-gereja yang kamu tidak mau Papua lepas. Aku sumpahin masuk neraka kamu gereja-gereja. Kamu lebih rela Papua itu dibunuhin ya orang Papua kan? Ya kan? Kamu lebih senang orang Papua dibunuhin kan? Kurang ajar kamu gereja-gereja juga. Saya bukan nyuruh Papua merdeka. Saya suruh Indonesia bertobat. Jangan ada yang beginian nih. Gara-gara yang beginian Papua minta merdeka. Mengapa Papua minta merdeka gara-gara beginian? Karena orang-orang Islamnya serakah. Dia mau ambil Papua itu emas yang nggak dikembalikan ke orang Papua. Coba kalau Indonesia konsisten, emasnya dikembalikan ke Papua. Rakyat Papua nggak bakal Papua minta merdeka. Nggak akan. Sama dengan begini ya. Kalian cari gara-gara bikin khalifah begini. Bikin gara-gara kalian. Ya kan? Dan yang begini-begini, yang seperti ini yang bikin orang-orang ingin merdeka. Yang gara-gara yang begini yang membuat saya berteriak dengan keras. Hai kau, bangsat kau pemerintah Indonesia. Ya kan? Nggak berani kau dengan begini-begini kan? Nah, bangsat kau juga. Ya pendeta-pendeta macam Gilbert. Nggak berani yang begini-begini dilawan. Mana ada suaranya Gilbert begini? Nggak ada lah. Nggak punya titik Gilbert kok. Mungkin punya ketutupan sama perutnya. Si Gilbert aja mau megang titiknya aja nggak bisa. Ya kan, kegedean perutnya. Ya kan. Kenapa kegedean perutnya? Karena dia sudah kegendutan, kekenyangan. Dia udah nggak urusan dengan rakyat kecil lagi. Dia nggak urusan dengan jemaat yang kere. Ya. Pendeta-pendeta itu sudah kegendutan, sudah nggak urusan lagi. Nggak kasihan. Nggak urusan dengan yang begini-begini kan. Saya peduli dengan kalian. Yang kalian, saya nih ya, Nabi ke-26 yang dicaci maki oleh gereja. Ya, yang bahkan oleh gereja dicaci maki kan saya kan. Yang peduli dengan kalian kan saya kan. Oke. Sebelum Anda kejang-kejang kelojotan sampai menggelinjang-gelinjang. Ini pendeta Jimmy Sun baru nongol ini. Silakan pendeta.